Usir dia dari keluarga Su. Mulai sekarang, kami tidak punya anak perempuan seperti itu. Adik. Kau mati. Narrated by M Media. Di mana ini? Bukankah aku dibunuh oleh Sururu? Dibunuh. Seragam sekolah. (3 September tahun 2013). Aku terlahir kembali 10 tahun yang lalu. Ini adalah tahun ketigaku kembali di keluarga Su. Gadis jahat. Baru ngomong sedikit ke kamu waktu itu. Dan kau benar-benar menyimpan dendam. Melakukan pembakaran untuk membakar kami sampai mati. Ruru untuk menyelamatkanmu. Menderita luka bakar di sekujur tubuhnya, bagaimana bisa ada? Kakak sekejam ini di dunia. Kenapa membuang-buang begitu banyak kata padanya? Pengawal bawah hukuman keluarga. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aku. Apa yang kau coba lakukan? Apa kau memberontak? Kakak jangan membuat ibu dan ayah marah lagi. Biarkan saja mereka memukulmu sedikit. Untuk melampiaskan kemarahan mereka. Keluarga kita masih bisa hidup dengan baik. Keluarga kita. Tamparan ini untukmu. Atas angan-anganmu. Hanya anak angkat. Beraninya kau membandingkan dirimu denganku. Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan melakukan kekerasan di depan kami, kakak? Tamparan ini untukmu. Karena merebut sarang orang lain. Dan karena penuh kebohongan. Kebakaran ini. Jelas-jelas kau, perencana pengusiranku dari keluarga Su, merencanakannya. Baiklah. Beraninya kau memfitnah Ruo-Ruo. Aku akan memukulmu sampai mati. Dengan tamparan ini, aku ingin kau ingat. Mulai hari ini, jika mereka berani menyentuhku, aku akan menuntut darimu 1000 kali lipat, 100 kali lipat balasannya. Baiklah, telah melahirkan anak perempuan yang begitu kurang ajar. Kejam durhaka sepertimu adalah aib bagi keluarga suku. Hari ini aku akan bertindak atas nama langit. Dan melonggarkan dengan benar tulang-tulang lunakmu itu. Pukul dia. Kau tidak bisa memukulku kalau begitu. Beraninya kau menindas Ruo-Ruo. Aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan aku. Baiklah, kalau begitu. Ayah. Ayah. Gadis sialan. Apa kau gila hari ini? Kakak, tidak apa-apa jika kau memukulku. Tapi bagaimana bisa kau memukul ayah? Dia jatuh sendiri. Lagi pula, apakah aku punya orang tua di sini? Bajingan. Apa kau pikir aku sudah mati? Dasar orang tua bangka. Diam. Hanya karena aku dari pedesaan. Kalian semua meremehkanku. Sejak hari aku kembali ke keluarga Su. Sejak hari itu, kalian memperlakukanku seperti tikus got. Menghindariku seperti wabah. Karena kalian tidak pernah menganggapku keluarga. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dan memutuskan semua ikatan denganmu. The film was translated and narrated by M Media. Kau. Kau anak durhaka kau. Ayah. Ayah. Suami. Suami, apa kau baik-baik saja? Cepat telepon 120. Tidak ada yang bisa mengerti. Aku betapa aku yang ditindas sejak kecil. Pernah menghargai hidup yang sulit didapatkan. Yang kumiliki saat itu. Tapi keluarga. Yang mati-matian ku coba selamatkan dalam kebakaran. Memperlakukan pelakunya Sururu. Sebagai penyelamat mereka. Susue yang dulu sudah mati. Sekarang aku Nioru Susue. Besok adalah ulang tahun Xiao Sui. Hari ulang tahun. Aku akan mengambil pekerjaan lain untuk membelikan Xiao Sui kue. Ayah, Hei Xiao Sui. Kenapa kamu kembali? cepat beri aku uang. Kita akan jadi kaya. Ayah, Xiao Sui, kamu kembali. ayah lihat.
Xiao Sui. Uang dari penjualan rumah dan tanah kita, kamu beli semuanya dalam bentuk emas. Ayah, dalam beberapa hari, harga emas global akan naik. Dengan emas ini, kita akan punya cukup uang untuk hidup nyaman. Guru Shan, Tuan Muda Su, kenapa kau di sini lagi? apakah Susu sudah kembali ke sekolah? Dia belum ada di sini beberapa hari terakhir ini. Apakah si miskin itu yang membuat Nona Muda Ruo-Ruo kesal lagi? Kesal? Sudah ku bilang orang rendahan seperti itu tidak bisa dijinakkan. Mereka sama sekali tidak pantas belajar di universitas bangsawan seperti kita. Kau menyebutnya orang miskin. Ya, dia adalah murid miskin yang terkenal. Setiap makan, dia hanya makan roti kukus dan acar. Dia memakai seragam sekolah yang sama setiap hari. Kemanapun dia pergi ada bau tak sedap. Bagaimana mungkin dia menjadi siswa miskin? Dia jelas adik perempuanku. Tuan Muda Su, jangan beri si miskin itu kepercayaan apapun. Kita semua tahu bahwa keluarga Su hanya memiliki Suruo sebagai adik perempuan. Kenapa kakak ada di sini? Mungkinkah Susu adalah murid miskin yang disponsori keluarga Su? Tapi keluarga Su kaya dan berkuasa. Biaya hidup mereka seharusnya tidak sedikit kan? Oh iya, suatu kali si miskin itu untuk mendapatkan sepatu olahraga The film was yang menjadi hadiah di translated acara and olahraga. narrated by Dia Ed benar-benar Media. berlari sampai pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Karena ini, aku hampir merusak masa depanku. Sepasang sepatu olahraga. Keluar. Tuan Muda Su, apa kau baik-baik saja? Jadi ternyata, dia pernah peduli pada kami. Guru Shan, tolong berikan aku nomor telepon Susue, informasi kontak. Tak peduli kesalahpahaman apapun, aku harus mengklarifikasinya dengannya secara langsung. Dia adalah murid miskin. Dia tidak punya ponsel. Kami juga tidak bisa menghubunginya. Dalam satu hari, kau harus mencari tahu untukku keberadaan Susue. Ya Tuan Muda Su. Kakak datang untuk menyelidiki. Dia pasti curiga. Susu, aku harus membuatmu menghilang sepenuhnya. Harga emas sudah naik. Nak, ayah tidak mengerti. Berapa banyak kenaikannya? 5. Bukan? 50. 5 kali lipat. Apa? Emas yang kita beli seharga 100.000. Sudah naik 5 kali lipat. Itu 500.000. Kakak, apa yang sedang kau bicarakan? Dengan sangat gembira. Rumahku tidak menerima anjing. Keluar. Susu, dulu dalam kebakaran itu, aku tidak membunuhmu. Itu adalah kelalaianku. Kali ini, aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Kamu. Serang. Apakah si miskin itu yang membuat Nona Ruo tidak bahagia lagi? Sudah kubilang orang rendahan seperti itu tidak bisa dijinakkan. Sama sekali tidak layak untuk kuliah. Di universitas bangsawan seperti kita semua tahu, keluarga Su hanya punya satu adik perempuan Suruo. Ruo-Ruo selalu bersikap baik dan bijaksana. Tapi mengapa dia dan Susue berada di sekolah yang sama? Namun tidak ada yang tahu mereka bersaudara. Asisten Wah. Tuan Muda, Susu ada di rumah ayah angkatnya. Aku dengar mereka menjual rumah mereka dan tanah. Mereka mungkin sangat miskin sampai putus asa. Siapkan mobilnya, aku akan memeriksanya sekarang. Nak, hati-hati. Kau ingin mati? Tidak berguna. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan dan menjadi satu-satunya nona muda keluarga Su. Kenapa kau masih memprovokasiku? Apa kau pikir aku akan mempercayai taktik melukai diri sendiri? Baru saja aku mendengar kalian berdua, orang miskin berbicara tentang apa 500.000. Kau pasti mengidamkan aset keluarga Su. Kamu. Hanya keluarga Su. Kau pikir aku akan peduli pada mereka? Aku ingat sekarang. Seseorang sepertimu, dengan latar belakang yang tidak jelas, akan menggunakan segala cara. Mencoba segalanya untuk menggantikanku. Siapa yang kau sebut benih palsu? Aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan, kau jalang keji. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu ibu dan ayah, dan kakak, dan yang lainnya, untuk memberimu pelajaran yang bagus. Awalnya, aku tidak ingin mengganggumu. Tapi karena kau datang mengetuk pintuku, maka aku harus dengan benar melayanimu. Susu, apa yang kau lakukan? Ruo-Ruo. Awalnya tidak ada yang salah, tapi sekarang dia terluka parah. Kehadiranmu adalah keberuntungan baginya.
Kakak, kau datang tepat pada waktunya. Aku awalnya ingin membujuk kakak Susu untuk pulang. Tapi dia mencoba memukulku sampai mati. Susue, berikan aku penjelasan. Penjelasan apa yang kau inginkan dariku? Bukankah putri angkat itu baru saja mengatakannya? Akulah yang memukulnya. Di keluarga Sumo, apa yang dia bilang bukan benar. Penjelasanku hanyalah sofisme. Itu hanyalah omong kosong. Apapun yang terjadi, memukul seseorang itu salah bukan. Kau harus meminta maaf padaku sekarang, dan masalah ini akan selesai. Aku tidak akan memberitahu ibu dan ayah. Aku tidak suka mendengarnya. Tarik kembali. Kau, Aku tidak tertarik pada drama kasih sayang saudara. Tidak tertarik. Sekarang inyahlah. Susu akhir-akhir ini, mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu tangguh jika Susu memukul Ruo-Ruo? Orang ini adalah pengawal keluarga Su. Dengan kemampuannya, mungkin dia hanya akan diam saja dan melihat Su Ruo-Ruo dipukuli. Jiosue, aku tadi impulsif. Bisakah kau memberitahu kakak apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini, kakak pasti akan mempercayaimu. Kakak, orang ini penuh kebohongan. Jangan dengarkan penjelasannya. Inyahlah. Ayah, kita kembali ke dalam. Jiosue, mengapa? Mengapa kau juga memiliki luka bakar? Mungkinkah? Bukan kau yang menyalakan api itu? Apakah hidup kalian orang kaya itu hidup? Tapi hidup putriku bukan hidup. Apa yang kau katakan? Sejak putriku diambil oleh keluarga Sumu 10 tahun lalu. Setiap kali dia kembali, bukankah dia selalu memiliki luka di sekujur tubuhnya? Nak, bagaimana kamu bisa terluka parah, dan kamu bahkan tidak memberitahu papa? Ini semua salah papa, karena tidak berguna. Ini semua salah papa, karena tidak bisa melindungimu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Jika papa tidak miskin, bagaimana mungkin mereka bisa membulimu? Jiosue, beritahu aku, luka bakar ini, bagaimana sebenarnya ini terjadi? Jika kau telah dianiaya, kakak pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Keadilan. Pada titik ini. Apa gunanya keadilan bagiku sekarang? Bisakah itu membuat bekas lukaku sembuh? Bisakah itu membuatku hapus penghinaan yang kuderita? Bisakah itu memaksaku berlutut? Dijek dihina. Lenyap. Aku minta maaf. Mulai sekarang, kakak pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dan menjagamu baiklah. Presiden Su. Cermin yang pecah sulit diperbaiki. Caramu yang sekarang. Berpura-pura baik hati. Paling membuatku jijik. Jiosue, jangan marah lagi. Petisi pemutusan hubungan keluarga. Kesepakatan lisan sebelumnya tidak cukup ketat di pihakku. Tolong berikan itu kepada Su Yuanshan dan Xiong Manli. Mulai sekarang, aku dan keluarga Sumo tidak akan memiliki ikatan lagi. Kakak, ini makan siang yang kusiapkan untukmu. Ibu dan ayah bilang, kakak sering terlalu sibuk untuk makan. Biarkan aku memberimu. Halo, sesuatu terjadi di perusahaan. Baik, aku akan segera ke sana. Jiosue, selama bertahun-tahun ini, aku tahu kau telah dianiaya. Percayalah padaku, kakak pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Aku akan membuat ibu dan ayah mempercayaimu lagi. Sudah tidak masalah lagi. Aku tidak peduli apa yang kau katakan atau lakukan. Aku sama sekali tidak peduli. Renyahlah. Ayah, kita kembali ke dalam. Jiosue, Pernyataan pemutusan hubungan keluarga. Bagus sekali. Bukti pembakaran yang kulakukan, semuanya sudah dibersihkan. Hanya saja Susu. Kapan dia menjadi begitu pintar? Ruo-Ruo, kamu baik-baik saja. Sakit. Ayo pergi. Kakak akan mengantarmu pulang.
The film was translated and narrated by M Media. Nak, kita baru saja menghasilkan uang. Dan kamu membeli rumah sebesar itu. Bukankah itu terlalu boros? Ayah bekerja keras membesarkanku. Kini, aku mampu membaktikan diriku padamu. Nikmati saja hidup ayah. Selamat datang semuanya di kompetisi lagu orisinal. Aku pembawa acara kalian, Alan. Bukankah ini yang baru-baru ini populer? Kompetisi lagu orisinal. Aku dengar juara terakhir menjadi bintang besar. Menghasilkan puluhan juta setiap tahun. Mundur 10 tahun. Ini adalah masa kejayaan. Ajang pencarian bakat menyanyi. Selamat kepada pemenang kompetisi lagu orisinal ini. Penerima hadiah 6.660.000. Wang Sufin tidak menjadi terkenal. Legenda merek tidak menjadi terkenal. Aku akan menjadi terkenal. Sudah setengah bulan. Kenapa Putri tak berterima kasih itu belum pulang? Kakak Susu pasti masih marah. Aku minta maaf padanya bagaimana? Kenapa kamu meminta maaf padanya? Dia memukulmu, seharusnya dia yang meminta maaf padamu. Lagi pula, siapa tahu dia mungkin sudah mencuri berapa banyak uang dari keluarga kita. Dia mungkin sedang bersenang-senang di luar sekarang. Aku sudah memeriksa rekeningnya. Tidak ada satu sen pun yang hilang dari rumah. Kakak, aku perhatikan kau belakangan ini, sangat suka membela kakak Susu. Aku hanya menyatakan fakta. Jika dia tidak melakukan ini, maka kita tidak boleh menjebaknya, termasuk kebakaran itu. Kita juga tidak punya bukti konklusif untuk membuktikan bahwa dia yang memulainya bukan. Bukankah Ruo bilang, dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, gadis jahat itu yang menyulut api. Ibu, bagaimana jika setelah kebakaran itu, Ruo mengalami kebingungan ingatan? Aku sudah mengirim orang untuk mencari bukti. Jika dia benar-benar melakukannya, aku pribadi akan mengirimnya ke penjara. Tapi jika bukan dia, aku harap seluruh keluarga kita memberinya permintaan maaf yang adil. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Aku membenci. Aku ayahnya. Bahkan jika aku menyalahinya, dia harus menanggungnya. Nani Wang, siapa yang memasak makanan ini? Kenapa rasanya tidak enak? Maaf Tuan, saya akan membuatnya lagi. Lupakan saja. Lain kali lebih hati-hati saja. Gaunku. Nani Wang, ini adalah gaun haute couture Chanel, tidak bisa dicuci dengan air. Maaf nona muda kedua, saya tidak sengaja. Nani Wang, kenapa mobilku belum dicuci? Aku akan segera keluar. Apa kau mau aku malu di depan teman-temanku? Nani Wang, ada apa denganmu? Beberapa hari terakhir ini, kamu bahkan tidak bisa memasak dengan benar, dan kamu tidak mencuci pakaian. Apa kamu tidak ingin bekerja di sini lagi? Maaf Nyonya dan Tuan, sejak Nona Su meninggalkan rumah, tidak ada yang berbagi pekerjaan rumah. Kami beberapa pelayan, benar-benar kewalahan. Apa maksudmu setelah Susu pergi? Tidak ada yang berbagi pekerjaan rumah. Dulu Nona Susu setiap hari membuat sarapan untuk semua orang sebelum fajar. Setelah kalian semua tidur, dia masih bantu semua Tuan dan Nona merawat pakaian dan sepatu mereka. Bahkan mobil keluarga dicuci olehnya. Dia bisa melakukan semua pekerjaan itu sendirian. Itu tidak mungkin kan? Itu benar. Selama bertahun-tahun Nona Susu kembali ke keluarga Su. Dia hanya tidur 3 atau 4 jam tanpa satu keluhan pun. Dia benar-benar terlahir. Kita membawanya pulang. Apakah untuk membuatnya melakukan pekerjaan rumah? Tidak heran kakak sulung bilang terakhir kali, dia kekurangan gizi di sekolah. Dia bahkan pingsan di acara olahraga. Menurutku dia sengaja melakukannya, sengaja membuat semua orang percaya bahwa keluarga kita memperlakukannya dengan buruk. Sebenarnya ada sesuatu yang belum kukatakan. Nona Susu demi menyesuaikan diri dengan keluarga ini. Dia sebenarnya banyak berkorban. Tidak mungkin dia akan melakukan pembakaran. Seolah-olah dia akan seperti itu. Mencuci pakaian kita, membuat pangsit, mengelap mobil. Mingshe, cepat pergi dan periksa mobil kita. Mungkin gadis jahat itu sudah merusak remnya. Baik, hentikan. Semua sudah sampai di titik ini. Bukankah kita harus merenung? Apakah itu karena kesalahpahaman kita pada Susu dalam sekali yang menyebabkan situasi saat ini? Huai Chuan, apa yang kamu katakan? Apa yang harus kita renungkan? Jangan biarkan gadis jahat itu membutakanmu.
Ibu, aku melihat Susu juga memiliki luka bakar di tubuhnya. Aku sekarang cukup beralasan untuk curiga. Pelaku pembakaran itu orang lain. Cukup. Makanan yang begitu enak. Dan kau malah harus menyebut gadis jahat itu. Mulai sekarang, siapapun yang sebut gadis jahat itu lagi, bahkan satu kata pun keluar. Ayah, tidak bisakah kau hanya... Kakak, jangan membuat ibu dan ayah marah lagi. Ibu dan ayah. Hasil dari kompetisi lagu orisinal akan diumumkan minggu depan. Ini adalah lagu entry yang baru kukarang. Itu benar-benar bagus. Sepertinya Ruo-Ruo kita benar-benar punya bakat musik. Kali ini juara. Pasti kamu. Ruo-Ruo, setelah kau memenangkan kompetisi, katakan padaku apa yang kau inginkan. Ayah akan membelikan semuanya untukmu. Tidak peduli apapun hasilnya, aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Tuan Muda. Tuan Muda Sulung. Ada apa Naniwan? Ini adalah buku harian Nona Susu yang dia tinggalkan. Aku bisa tahu. Kamu adalah satu-satunya di keluarga ini yang peduli pada Nona Susu. Mungkin kamu bisa menemukan sesuatu dari ini. Terima kasih. Gadisku sayang, lagu yang baru saja kamu nyanyikan sangat indah. Namun, lagu ini, kenapa aku tak pernah dengar sebelumnya? Ini semuanya adalah komposisi asliku. Apa? Kamu juga bisa menulis lagu? Ya. Dan ini juga. Kamu sudah menulis begitu banyak. Besok adalah batas waktu untuk kompetisi lagu orisinal. Aku berencana untuk memberikan sedikit kejutan pada industri musik. Stasiun televisi musik Kota Hai. Dari mana pengemis ini datang? Keluar. Acara pencarian bakat ini. Selain lagu dari seseorang bernama Suruo-Ruo yang cukup bagus. Sisanya, semuanya terlalu mengerikan untuk dilihat. Menurutku, kompetisi lagu orisinal tahun depan seharusnya tidak diadakan lagi. Siapa yang menulis lagu ini? Maaf Presiden Alan, aku akan segera mengusir orang miskin ini. Sudah lebih dari 1 dekade aku kuasai musik. Dan aku belum pernah melihat musisi berbakat seperti ini. Cepat-cepat temukan orang ini. Aku menulis ini. Itu kamu. Memang benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Pada malam final, kau harus datang ke tempat acara. "3 April, hari ini adalah hari pertamaku kembali ke rumah keluarga Su. Aku tidak pernah bermimpi bahwa aku ternyata adalah orang terkaya di kota Hai. Putri yang salah diadopsi keluarga Su. Keluargaku semua luar biasa. Mereka sangat baik padaku. Kakak sangat luar biasa. Apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba mencuri sesuatu? Kakakku tidak. Aku hanya penasaran dan ingin melihat-lihat. Naniwang, suruh bersihkan lantai sini secara menyeluruh, lalu disinfeksi. Kakak, aku minta maaf. Aku tidak akan memakai sepatu di dalam lagi. Uang ini seharusnya cukup untukmu. Pergi. Apa yang telah kulakukan? Aku sangat senang hari ini. The Aku film was peringkat 1 ujian translated tengah semester. and Ibu narrated dan by ayah M. dengan gembira Media. berkata, mereka akan mengajak keluarga kami makan besar di luar. Tapi di tengah malam aku sakit perut. Dan memuntahkan semua yang kumakan.
Sungguh babi hutan tidak bisa menghargai dedak halus. Makanan besar ini adalah untuk merayakan Ruo-Ruo mendapatkan juara pertama di kelas. Itu untuk perayaannya. Tapi kamu makan lebih banyak dari siapapun, seolah kamu belum pernah makan seumur hidupmu. Kakak aku merasa sangat tidak enak badan. Sungguh menjijikkan. Kakak, aku harus segera pergi. Siapa tahu orang miskin ini punya virus. Kemudian, aku menemui dokter. Dokter bilang aku alergi makanan laut. Kakak kedua benar. Makanan sebagus itu, sayang sekali diberikan padaku. Namun, aku masih sangat senang bisa berkumpul kembali dengan keluargaku. Alergi makanan laut. Karena Ruo-Ruo menyukai makanan laut. Keluarga Su menyantap makanan laut setiap kali makan. Tidak heran, dia akan kecewa dengan keluarga ini. Anak-anak. Anak-anak cepat keluar, cepat keluar. Datang. Datang, datang. Ada apa ibu? Ayahmu. Punya sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada kalian semua. Baru saja, penyelenggara kompetisi lagu orisinal menghubungiku. Putri baik kita, adik perempuanmu yang manis, Ruo-Ruo, adalah juara kompetisi ini. Bagus. Adik kau luar biasa. Benar sekali, kakakmu aku. Dulu cuma juara ujian masuk perguruan tinggi provinsi. Siapa sangka, keluarga kita juga menghasilkan seorang juara nasional. Adik perempuan, hadiah apa yang kamu inginkan? Kakak keduamu akan memenuhi keinginanmu. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya berharap ayah dan ibu dan saudara-saudaraku bisa datang ke acara penghargaan dan berbagi kebahagiaan menjadi juara bersamaku. Baiklah, kalau begitu sampaikan pesanku. Pada malam final minggu depan, grup Su kita akan tanam modal 6.660.000 untuk sang juara. Semua karyawan grup Su kita akan libur sehari. Semua pergi saksikan acara akbar ini. Baiklah. Anak baik, sudahkah kau menghafal pidato Pan RMANM? Aku sudah menghafalnya semua. Kota besar ini sungguh luar biasa. Biasanya aku hanya bisa menonton pertandingan di TV. Tapi sekarang aku benar-benar nonton langsung. Selamat datang semuanya di final kompetisi lagu orisinal. Selanjutnya, saya akan mengumumkan juara tahun ini. Lagu-lagu yang telah dia ciptakan, setiap satu pun bisa dikatakan belum pernah ada sebelumnya dan tak tertandingi. Cukup untuk mengguncang seluruh industri musik. Nak, jangan gugup. Ayah bersamamu. Anak baik, kau adalah kebanggaan ayah dan ibu. Juara tahun ini tidak lain adalah Su. Terima kasih atas pengakuan kalian semua bahwa aku bisa mencapai apa yang kumiliki hari ini. Aku berterima kasih pada ayah dan ibu dan saudara-saudaraku atas didikan dan dukungan mereka. Aku pasti akan terus bekerja keras dan takkan mengecewakan semua dan harapan. Ya, putriku Ruo-Ruo sudah berperilaku baik dan bijaksana sejak kecil dan memiliki bakat luar biasa dalam musik. Bahwa dia bisa menerima kehormatan ini hari ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Apa yang sedang kau lakukan? Duduk. Kompetisi semacam ini perlu menjaga ketegangan. Duduk. Selanjutnya, saya The umumkan film was translated bahwa juara and kompetisi ini narrated adalah by M Media. Su. Nona Su. Susu. Bagaimana bisa si jalang itu? Selanjutnya, mohon sambut Nona Susue ke panggung menerima penghargaan. Terima kasih tim produksi atas dukungannya. Terima kasih penonton atas dukungan.
Aku sangat senang bisa berdiri di sini hari ini. Susu hanyalah seorang udik tak berpendidikan. Dia tidak mungkin menjadi juara. Kejuaraan ini milikku. Benar sekali. Bukankah Anda bilang juara ini berasal dari keluarga Su kita? Kami tidak mengatakan hal yang salah. Susue, bukankah dia putri Anda Presiden Su? Salah. Selanjutnya kami mengundang Presiden Su sponsor kompetisi ini. Naik ke atas panggung untuk Nona Susue untuk berikan hadiah 6.660.000. Ikatan ayah anak perempuan memang dalam. Presiden Su ini terlalu emosional. Mari kita semua berikan tepuk tangan untuk Presiden Su. Semangati dia. Curang. Pasti ada permainan kotor yang terlibat. Kakak, katakan yang sebenarnya kepada kami. Apakah kamu demi mencuri kejuaraanku? Tidur dengan pria tua ini. Jangan bicara omong kosong. Putriku masih kuliah. Kau sekarang merusak reputasinya. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lagi? Bagus sekali dasar anak durhaka. Untuk menang melawan Ruo-Ruo. Kau berani tidur dengan penyelenggara. Kau telah mempermalukan keluarga Su kita. Kau benar-benar mempermalukan kami. Jaga ucapanmu. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jika kalian tidak tidur bersama, apalagi yang mungkin terjadi? Kakakku hanyalah seorang yang tidak berpendidikan udik. Sebelum dia datang ke keluarga kami, dia bahkan belum pernah mendengar lagu yang lengkap. Baiklah, karena kau meragukanku, maka aku akan menunjukkan padamu kekuatan sejatiku. Tuan Allen, tolong bantu aku memainkan lagu kompetisiku. Baiklah. Beraktin. Jika udik sepertinya bisa bernyanyi, aku akan berlutut dan menggonggong. Tidak mungkin. Di dunia ini, bagaimana bisa ada musik seindah itu? Lagu-lagu yang menakjubkan seperti ini. Susue, sebanyak 30 telah diciptakan. 30 lagu. Sungguh wanita yang berbakat. Tidak mungkin. Dia pasti telah menjiplak ini. Suruoru, kau bilang aku menjiplak. Bukti apa yang kau punya? Apakah begitu sulit mengakui keunggulan orang lain? Kamu menulis semua lagu ini untuknya. Kamu adalah produser musik paling luar biasa di Yungwoo. Dia pasti tidur denganmu. Jadi kamu menulis lagu untuknya. Dia tidur denganmu sekali, dan kamu menulis satu lagu untuknya. 30 lagu. Kalian sudah tidur bareng 30 kali. Lihat. Kakak tertangkap oleh kata-kataku. Seperti anjing terpojok melompati tembok. Aku pernah melihat kaki terikat, tapi aku belum pernah melihat otak terikat untuk melodi semacam ini. Aku bisa santai membuatnya. Apapun yang kubuat lebih baik darimu. Sombong sekali. Jika kau bisa menulis lagu sekarang juga, aku akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf padamu. Ambilkan aku kertas dan pena. Masih berpura-pura. Ruo-Ruo kita sangat luar biasa. Mengubah lagu hanya butuh 1 jam. Karena kamu kalah dari Ruo-Ruo dalam segala hal. Bagaimana kalau aku memberimu 3 jam? Kamu takutkan? Tidak perlu 3 jam. 3 menit sudah cukup. Sombong. Jika kau bisa menulisnya dalam 3 menit, maka aku akan membuat seluruh keluarga Su bersujud dan meminta maaf padamu. Sebaiknya kau menepati janjimu. Baiklah. Apa yang bisa ditulis dalam 3 menit? Itu mungkin hanya omong kosong. Lagu ini sungguh luar biasa. Kau benar-benar tahu cara menjilat. Bagaimana mungkin ini? Tidak apa kamu menginjak saklar listrik. Kenapa kamu gemetar? Ini bagaimana ini mungkin?
ibu dan ayah. Pencapaian artistikmu lebih rendah dariku. Biarkan aku membantu membimbing kakakku. Kamu tahu kamu mencintaiku. Aku tahu kamu peduli. Tidak mungkin. Susu, dia hanyalah seorang udik kasar. Bagaimana mungkin dia bisa menulis lagu seindah itu? Dan itu bahkan dalam bahasa Inggris. Norasu. Lagu ini benar-benar menakjubkan. Ini sangat cocok dengan gaya penampilan penyanyi populer perusahaan saya. Alice berada di bawah perusahaan saya. Kalau begitu, jual hak cipta lagu ini padaku. Aku bersedia memberimu 50 juta. Baiklah kalau begitu, setelah upacara penghargaan, kita akan pergi ke belakang panggung. Menandatangani perjanjian alih hak cipta. Tidak mungkin. Kakakku benar-benar seorang udik tak berbudaya. Kamu jelas bahkan tidak bisa mengenali semua 26 huruf Inggris. Aku tidak bisa mengenali semuanya. Kau tahu ini disebut apa? Ini disebut keunggulan genetik. Kau hanya seorang putri angkat. Terlahir seperti ini. Bahkan jika keluarga Su menghabiskan banyak emas dan perak untuk membesarkanmu, kau tetap tidak bisa dibandingkan denganku. Kamu. Cukup. Tidak ada lagi omong kosong. Bukankah kau baru saja bilang bahwa selama aku menulisnya, kau akan berlutut dan meminta maaf? Ayo. Susung kamu gila. Aku ayah kandungmu. Kau ingin aku berlutut padamu. Apa kau tidak takut disambar petir? Su Huanshen. Taruhan adalah taruhan. Apakah kau akan menarik kembali perkataanmu? Kau memanggilku apa? Su Huanshen. Su Huanshen. Su Huanshen. Aku ayahmu. Aku akan memukulmu sampai mati dasar anak durhaka. Aku. Jika kau berani menyentuh putriku lagi, aku akan melawannya sampai mati. Ayah. Semuanya, kalian semua baru saja mendengar taruhan antara keluarga Su dan aku kan? Mereka menarik ucapannya. Begitu masalah ini tersebar, itu akan menjadi berita utama. Dan itu juga akan mempermalukan reputasi grup Su. Reputasi tercoreng. Menyebabkan penurunan pasar saham. Diambang kebangkrutan. Diambang kebangkrutan. Bangkrutkan. Ini. Berita utama akan datang dengan bonus. Aku mau jadi yang pertama bilang. Aku juga ingin mengungkapkannya. Jangan. Jangan. Berlutut aku akan berlutut untukmu. Susu, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Aku ayah kandungmu. Kau memaksaku berlutut padamu. Berlututlah. Kalian semua berlututlah padaku. Di kehidupan sebelumnya, kalian semua berutang padaku. Putri durhaka. Kamu bahkan mengambil kejuaraan Ruo dan merebutnya. Dan kamu masih sangat sombong. Baiklah. Aku tidak perlu memaksamu. Kalau begitu kau bisa membiarkan putri bungsumu yang paling dicintai, Suruo bertindak untukmu. The film was translated Kakak. and narrated by Ruo. M-Media. Kau yang paling masuk akal. Ruo setelah masalah ini selesai, ayah akan beri kompensasi ya. Ruo. Ibu, keluarga Sukita tidak bisa bangkrut. Maaf telah membuatmu melewati ini, Ruo.
Suruoru, ini adalah rasa ditinggalkan. Nikmatilah baik-baik. Ruo-ruo. Kakak, aku salah. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak memfitnahmu dan memiliki hubungan terlarang dengan Presiden Allen. Aku juga seharusnya tidak meragukan kemampuanmu. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Susu. Aku tidak akan melepaskanmu. Gadis baik Suruoru. Apakah kau tahu cara terbaik untuk mengalahkan musuh? Mengangkatnya tinggi-tinggi. Lalu dengan kejam menjatuhkannya. Namun aku tidak menerima permintaan maafmu. Video tadi semuanya direkamkan. Unggah ke situs web video. Aku ingin dia benar-benar dipermalukan. Unggah sekarang. Sudah diunggah. Ini? Bagaimana ini bisa? Jangan lihat. Bagaimana kamu melakukan ini? Ini. Susu kau jalan keji. Masalah pribadi sudah selesai. Semuanya, kalian bisa mewawancaraiku ini. Juara jenius sekarang. Cepat ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Ruo. Bangun. Bangun, apa kamu baik-baik saja? Nona Susu, saya seorang reporter dari harian Kota Hai. Saya ingin bertanya padamu. Sekarang setelah kamu memenangkan bintang cemerlang, apa pendapatmu? Dan apa rencanamu selanjutnya? Kalau begitu aku akan mempersingkat ceritanya. Namun ini juga cerita yang panjang. Pertama, aku ingin berterima kasih kepada keluarga Su yang menyiksa. Namun bagian ini melibatkan masalah keibuan serius, aku akan melewatkannya dulu. Kedua, aku ingin berterima kasih kepada Presiden Su atas hadiah 6.666.000 yuan. Aku ingin mengajak ayah angkatku jalan-jalan. Ayo ayah. Nona Su benar-benar mengesankan. Dia telah mencapai begitu banyak, dan dia masih ingat untuk membalas kebaikan ayah angkatnya. Nona Su, saya kepala Konservatorium Musik Jingsul. Kami mengundang Anda belajar di sini. Saya agen dari Starlight Entertainment. Saya ingin membahas kontrak dengan Anda. Kehormatan ini seharusnya menjadi milikku. Suruoru, mulai sekarang dimanapun aku berada, kau hanya bisa hidup dalam bayanganku. Mendongaklah padaku. Ayah, ayo pergi. Adik perempuan. Selamat. Aku punya kartu hitam dengan pengeluaran tak terbatas. Kakak memberikannya padamu. Pergi sana, jangan merusak suasana hatiku. Susue jangan tidak tahu berterima kasih. Kakak memberimu jalan keluar. Cepat ambil uangnya. Dan pulanglah bersama kami. Kau memberiku sejumlah uang, dan aku seharusnya berterima kasih selamanya. Lalu, ketika aku tidak mampu membeli makanan, ketika aku sakit dan tidak punya uang untuk obat, hanya 2 seragam untuk 4 musim untuk dipakai. Mengapa kau tidak memberiku 1 sen pun? Adik perempuan. Aku tahu kamu sudah banyak menderita. Baiklah, kalau begitu kita akan. Kasih sayang terlambat Presiden Sumura. Ayah, ayo pergi. Kau. Nona Su, saya masih punya pertanyaan. Bisakah kamu menjawabnya? Nona Su. Kakak, haruskah kita mencari seseorang untuk memberi pelajaran pada jalang ini?
Jalang kamu memanggilnya Jalang. Dia adalah adik kandung kita. Tapi Mingxie, kita yang pertama kali menyalahinya. Apa yang kau katakan? Ini buku hariannya. Kamu akan mengerti setelah membacanya. Kakak ketigaku luar biasa. Dia adalah pemain ski tingkat nasional. Dia sudah mewakili Yungwu dan memenangkan banyak kompetisi. Tapi suatu hari skinya rusak. Awalnya, aku ingin membantunya. Dia salah paham aku dianggap merusak. Kakak ketiga. Apa kau melakukan ini? Tidak, bukan aku ingin membantumu memperbaikinya. Jika bukan kau, lalu siapa? Sebelum kau datang ke keluarga Su, ski saya tidak pernah rusak. Mereka rusak begitu kau kembali. Kau pasti yang melakukannya. Apa aku salah paham padanya? Sesuatu terjadi, sesuatu yang besar terjadi. Kakak ketiga terluka. Dalam latihan kemarin, sampai sekarang, dia masih tidak sadarkan diri karena demam tinggi. Ayah, ibu, kakak-kakak, dan adik-adik. Semuanya panik, tapi aku tidak bisa membantu sama sekali. Aku sangat tidak berguna. Oh benar, aku baru teringat sebuah metode. Ini pasti akan The berhasil. film was translated and narrated by M Media. Dingin sekali. Airnya dingin sekali. Demi kesembuhan kakak ketiga, aku harus menahannya. Sangat panas. Panas. Sangat panas. Kakak ketiga kamu pasti sembuh. Apa yang kau lakukan? Kakak ketiga demammu sudah turun. Apa kau tidak punya malu keluar? Jadi dia mencoba menyelamatkanku. Apa yang telah kulakukan? Jiosue. Kakak ketiga salah. 1 bulan kemudian. Bagus sekali. Bagus sekali. Lagu barumu yang baru saja digubah dirilis hari ini. Dan kembali menduduki puncak tangga lagu musik nasional. Kau sekarang. Kau hanyalah selebriti papan atas yang sedang naik daun. Hanya saja aku satu-satunya yang menjadi selebriti. Membosankan? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Era masa depan akan menjadi era di mana setiap orang bisa menjadi selebriti. Bagaimana itu mungkin? Jadi selebriti lebih susah dari naik surga. Ini tidak hanya membutuhkan bakat, penampilan, dan fisik, tetapi juga perlu dibina oleh perusahaan profesional. Tidak hanya dengan memiliki ponsel. Berbagi dan merekam kehidupan yang indah. Setiap orang bisa menjadi selebriti. Bagikan kehidupan yang indah. Konsep ini bagus. Hei, apa kau punya rencana? Hebat. Proyek ini menarik. Hanya saja, investasi biayanya. Aku khawatir kita sendiri tidak bisa menanganinya. Hubungi Presiden Kian Taipan investasi itu.
Dia pasti bersedia berinvestasi pada kita. Ruo. Jangan ambil hati kejadian baru-baru ini. Susu itu hanya beruntung. Saat kita bertemu nanti, dengan bantuan Presiden Qian, kamu pasti akan menjadi Wu, musisi paling tangguh. Ya. Terima kasih kakak. Presiden Qian ada di sini, ayo pergi. Kau di sini. Presiden Qian. Nona Su yang berbakat. Terima kasih atas kehormatan kehadiran Anda. Aku benar-benar sangat beruntung. Presiden Qian, Anda terlalu memuji saya. Presiden Su. Presiden Qian mendengar proposalmu. Dan bersedia berinvestasi pada kami. 3 miliar. 3 miliar kan? 3 miliar kan? Ruo. Apa yang terjadi? Seseorang pingsan. Cepat panggil ambulans. Tidak perlu. Saya Su tidak berbakat. Tapi saya kebetulan tahu sedikit pertolongan pertama. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin Ruo pingsan tanpa sebab? Kamu sudah beritahu ibu ayam. Mama dan papa masih di Prancis, mendaftar sekolah musik untuk adik perempuan. Aku tidak berani memberitahu mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini semua karena Jalang itu Susu. Aku membawa adik perempuan untuk bertemu Presiden Qian untuk investasi. Siapa sangka Susu tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dia bersikeras meminta Presiden Qian untuk investasi 3 miliar. Tunggu. 3 miliar. Saat aku memulai bisnisku, total investasi yang kucari adalah, dia hanya memberiku 100 juta. Kakak, bukan itu intinya. Intinya adalah Ruo diintimidasi oleh Susu. Susue terlalu tanggun. Kakak sulung, kadang aku bertanya-tanya, apakah kita belum pernah benar-benar memahami Susu? Mingji, apa yang kamu bicarakan? Si miskin itu, dia mencuri barang, memukul Ruo dan penuh kebohongan. Dia mencoba membakar dan membunuh kita. Kami menyaksikan semua ini secara langsung. Bukankah itu cukup untuk melihat sifat aslinya? 2 hari ini aku suruh orang selidiki Susu. Dia berbeda dari yang kita tahu, sedikit berbeda. Di sekolah, dia sering diasingkan dan diintimidasi. Dia bahkan tidak berani melawan saat dipukul. Bagaimana mungkin orang seperti itu? Bagaimana itu mungkin? Tepat di depan mata kita, melakukan sesuatu yang begitu keterlaluan. Tepat sekali, yang lebih penting adalah bahwa tidak ada seorang pun di sekolahnya. Tidak ada yang tahu bahwa Susue adalah putri keluarga Su kita. Bagaimana itu mungkin? Ruo pergi ke sekolah yang sama dengannya. Kalau Ruo benar-benar baik padanya pasti. Kamu juga sudah menyadari betapa anehnya ini, bukan? Mengenai kebakaran itu, aku juga sudah menyuruh orang menyelidiki, tapi petunjuknya sudah dihapus. Sekarang kita belum tahu yang benar. Kakak kedua, aku juga ingin bertanya padamu. Terakhir kali saat Ruo bermain piano, dia terluka oleh pisau yang tersembunyi di tuts piano. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Semua kan sudah diselidiki dan selesai. Itu Susu. Dia cemburu pada bakat Ruo. Jadi dia menaruh pisau di tuts piano kan? Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi baru setelah aku membaca buku harian Susu, aku menyadari bahwa semuanya tidak seperti yang terlihat. Buku harian. Buku harian apa? Ini adalah buku harian Susu. Ini mencatat banyak hal yang tidak kita ketahui. Dia terlalu licik, bukan? Bagaimana dia bisa menulis semua ini? Benar-benar menulis semuanya. Dingin sekali. Lapar sekali. Hari ini ulang tahunku. Aku tidak boleh menangis. Tapi mengapa tidak ada yang percaya padaku? Aku sungguh tidak menaruh pisau di piano adik Ruo. Nak, apa kamu kesakitan?
Baiklah kalau begitu. Ruo-Ruo, jangan menangis lagi. Dasar anak durhaka. Beraninya kau menyembunyikan pisau. Dikecapi Ruo-Ruo. Aku tidak melakukannya. Kamu hanya cemburu pada Ruo-Ruo karena dia lebih berbakat darimu. Kamu tak mau dia main piano lagi. Seumur hidupnya bukan. Mama papa aku sungguh tidak melakukannya. Kau akan berlutut di sana. Sampai kau menyadari kesalahanmu. Baru setelah itu kau boleh berdiri. Dingin sekali. Lapar sekali. Kenapa kakak kedua tak jujur? Jelas tadi malam, dia juga pergi ke ruang piano. Aku tidak bermaksud menjebaknya. Saat itu Ruo-Ruo merasa berlatih piano terlalu sulit. Itulah mengapa kami merekayasa strategi pahit itu. Tapi aku bersumpah. Aku benar-benar tidak menyangka Mama dan Papa akan curigai Susu. Terus awasi. Kakak keduaku luar biasa. Dia sebenarnya seorang fotografer yang terkenal secara internasional. Aku dengar dia ikut kompetisi besar kali ini. Dia minta aku jadi modelnya. Aku sangat senang bisa membantu kakak kedua. Kakak kedua. Apakah ini cukup jauh? Aku takut air. Geser sedikit ke samping. Geser sedikit lagi ke samping. Sudah ku bilang. Komposisi ini tidak bagus, cepatlah. Halo, Ruo-Ruo. Baiklah, aku akan kembali berbelanja denganmu sekarang juga. Baiklah, kalau begitu tunggu aku di rumah. Kakak kedua. Aku tidak bisa berenang. Kakak kedua. Aku tidak bisa berenang. Kakak kedua. Hei kakak kedua. Aku benar-benar melupakannya. Aku benar-benar hampir membunuhnya. Tapi kakak Ming Jai, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Aku hanya menjawab telepon Ruo-Ruo. Susu benar. Di keluarga kita, tidak pernah ada seorang pun yang benar-benar peduli padanya. Sebelumnya, saat kami membawanya kembali, kami takut Ruo-Ruo akan sedih. Jadi kami sengaja menjaga jarak kami dari Susu, tapi kami mengabaikan bahwa dia juga mengalami perubahan hidup yang besar. Dari lingkungan asalnya yang akrab, ke rumah kami. Dia adalah orang yang paling perlu kita pedulikan dan lindungi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan segera pergi meminta maaf padanya. Aku juga akan pergi. Percuma. Aku sudah mencarinya sebelumnya. Tapi aku ditolak. Tapi kita sudah sangat menyakitinya. Jika kesalahpahaman ini tidak diselesaikan, maka keluarga kita akan selalu memiliki keretakan. Ulang tahun Ziosu beberapa hari lagi. Begitu ayah kembali dari Prancis, aku akan mengatur makan malam keluarga. Kita akan meminta maaf kepada Ziosue bersama-sama. Aku harap dia akan memaafkan kita. Susu, kau jalang. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu kembali ke keluarga Su. Ruo-Ruo, kamu lihat. Ini adalah kerajaan yang Ayan dan Ibu bangun untukmu. Itu sebenarnya aktris Shen. Aku bahkan mengambil foto majalah untuknya. Itu magnet bisnis.
Presiden Liu benar. Dia idolaku. Mama dan Papa. Aku sangat ingin dengan kakak susu membagikan momen gembira ini. Bisakah aku menelpon dan memintanya datang juga? Panggil sampah itu ke sini. Apa yang dia lakukan di sini? Untuk mempermalukan dirinya sendiri. Ayah, Presiden Sususu ada di sini. Apa yang terjadi di sini? Seluruh keluarga ada di sini semuanya bersama. Mendapatkan balasan setimpal. Lumpuh. Kamu tidak diterima di sini. Pergi dari sini. Mama dan Papa, tolong jangan marah dulu. Aku pikir kakak susu tahu aku akan bekerja sama dengan merek mewah internasional Alice. Jadi dia sengaja datang untuk mendapatkan bagian. Bagian dari kue. Kamu benar-benar seperti anjing. Dengar kita akan berpesta. Dan datang mengemis tulang. Sekarang kamu tahu perbedaan antara kamu dan Ruo-Ruo kan? Suruoru, perusahaan yang akan bangkrut. Layak untuk aku khawatirkan. Susue. Jangan kira kami tidak tahu. Kamu saat ini melakukan penjualan live stream. Aku harus mengingatkanmu satu hal. Tren pasar saat ini The adalah film was merek mewah translated internasional. and Didominasi oleh narrated merek-merek by besar. M-Media. Kamu kolaborasi dengan merek lokal yang hampir bangkrut ini. Hanya akan menuju jalan buntu. Adik perempuan, kebetulan aku kenal aktris Yen. Kenapa kamu tak mau dibantu dia? Mungkin merek lokal yang lagi susah masih bisa diselamatkan. Kamu bahkan belum melihat penjualan siaran langsung. Bagaimana kamu bisa menilai bahwa itu pasti akan gagal? Bagaimana jika tanggapannya belum pernah terjadi sebelumnya dan menyebabkan perusahaan Suruoru bangkrut, lalu bagaimana? Jika kamu berhasil, aku live makan tanah sambil berdiri terbalik. Merek mewah terkenal internasional mencapai kerjasama dengan keluarga Su. Pembaruan berita terkini. Baru saja, penjualan lift dari platform Douyin telah memprakarsai live stream penjualan. Responnya bagus sekali, memicu gelombang produk dalam negeri. Semua merek mewah luar negeri telah mengalami penurunan penjualan yang tajam. Perusahaan Siruo menghadapi kebangkrutan. Apel. Ruo-ruo. Tidak mungkin. Mama dan Papa. Baru saja aku. Pasti bermimpi kan? Kamu masih merasakan sakit. Kalau begitu itu bukan mimpi. Tertawa, kamu masih berani tertawa. Bisnis adikmu telah gagal. Dan kamu tidak menghiburnya. Dan kamu masih memberikan Duyoimu, perusahaan kepada Ruo-ruo. Jika dia sangat marah sampai sakit, aku belum selesai. Denganmu, Presiden Su, bagaimana kamu berniat menghadapiku? Aku dihukum pakai aturan keluarga, atau membuatku berlutut di hari hujan, di halaman. Atau kamu akan mengurungku, dan tidak memberiku makan. kamu. Biarkan aku memberitahumu. Zaman telah berubah. Apa yang baru saja kamu katakan? Jika kamu kalah taruhan, kamu akan makan tanah. Kalau begitu makanlah sekarang. Bawa tanahnya ke sini. Biar ku beritahu, jika kamu membuat ayahmu makan tanah, kamu akan disambar petir. Kalau begitu biarkan langit menghukumku. Nak, tidak peduli keputusan apapun yang kau buat. Ayah akan mendukungmu. Ayah, ayo kita pergi ke perjamuan perayaan. Presiden Su, baru saja karyawan saya menelepon dan berkata, pesanan sudah dipesan sampai Juni tahun depan. Dulu aku yang gagal mengenali orang hebat. Aku akan bersulang sebagai hukuman diri. Ini baru permulaan. Aku percaya bahwa dalam waktu dekat, semua perusahaan nasional yang memakai hati nurani mereka untuk membuat produk akan dilihat dan dicintai oleh semua orang. Ayo. Makan yang kau tahu hanya makan. Kakakmu sebentar lagi melahirkan, dan kau masih makan di sini. Akan kubalik meja ini untukmu. Balikkan saja. Kau, minggir dari jalanku. Su Yuan Shen.
Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Dasar Udit, hak apa kau bicara padaku? Apa katamu? Susu. Aku mohon padamu. Berikan saja perusahaan itu kepada Ruo. Kalau tidak dia benar-benar akan mati. Kalau begitu biarkan dia mati. Beraninya kau bicara sombong begitu, kau. Su Huanshen. Sebelumnya aku memberimu muka. Jangan paksa aku untuk membongkar semua rahasia kotormu. Apa katamu? Rahasia apa yang kumiliki? Berhenti mengancamku, aku memberitahumu. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Suruoru, sebenarnya kamu siapanya? Apakah itu benar-benar hanya sebuah hubungan ayah angkat dan anak angkat? Ruo dan aku tidak memiliki hubungan orang tua angkat. Hubungan apa lagi yang mungkin ada? Berhenti mengancamku. Benarkah? Kamu main-main dengan orang lain. Tapi itu tidak berarti aku sepertimu, anak durhaka. Beraninya kamu memfitnah ayahmu dan Ruo yang tidak bersalah. Aku akan memukulmu sampai mati. Hei Xiong Manli, Song Manli, kau membela bajingan ini The seolah film tak was ada yang mau. translated Sungguh and menggelikan. narrated by M Media. Su Huanshen, apa kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Suruoru sama sekali bukan anak angkatmu. Dia adalah anakmu dan simpananmu, anak haram. Kamu dan Ruo. Sebenarnya ayah dan anak perempuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikan aku penjelasan. Istri, hal ini semuanya bisa dipalsukan. Itu tidak membuktikan apa-apa. Direktur Zhang, Anda adalah yang paling berwenang di Yongwo, seorang ahli medis. Karena Presiden Su tidak percaya padaku, mengapa Anda tidak di tempat melakukan penilaian lain untuk mereka? Presiden Su, tim penilaiku, sudah ada di sini. Mari kita lakukan lagi. Aku tidak akan melakukannya. Ayah, jika kau dan Ruo tidak memiliki hubungan, tes lagi. Itu bisa buktikan kamu tak bersalah. Ya ayah, uji lagi. Tidak perlu diuji. Ruo dia adalah putri kandungku. Mama. Mama. Mama, Mama. Mama, Su Yuanzhen. Kamu membohongiku. Kamu berbohong dengan sangat kejam. Anak siapa dia, anakmu dan wanita yang mana? Papa. istri. Dia anakku dan Wenjin. Istri. Wen Jing. Sekretaris itu. Bukankah dia sudah mati? Ya. Wenjing meninggal karena distosia saat melahirkan Ruo. Istri. Kau benar-benar dengan itu? Berselingkuh kan? Karena kau sangat mencintainya. Kenapa kau tidak mati bersamanya? Pergi mati. Kenapa kau di sini menyiksaku? Menyiksa Susu. Menyiksa kita semua. Istri. Aku ingin mati. Tapi saat aku melihat Ruo, aku memilih untuk hidup. Istri. Kita sudah punya begitu banyak anak, tapi Wenjin dan aku hanya punya Ruo. Apakah kau hanya akan melihatnya? Kehilangan ibu kandungnya sejak kecil. Lalu kehilangan aku ayahnya. Kandun. Bagaimana denganku? Bagaimana bisa kau tega melihatku kehilangan kedua orang tua dan membiarkanku berjuang sendiri? Ya. Aku berharap kau mati. Itu karena kelahiranmu. Wenjing mengalami pendarahan hebat. Aku tidak bisa berada di sisinya. Setiap kali aku memikirkanmu, aku membencimu. Kau pasti telah membunuh Wenjin. Kau bajingan. Istri. Istri, kenapa kau memukulku? Jika kau ingin memukul seseorang, pukul putri jahat ini. Jika dia tidak membongkar masalah ini, kebahagiaan keluarga kita tidak akan hancur.
Su Yuanjian, The film was translated Kau and membohongiku dengan narrated begitu by kejam. M-Media. Setiap hari selama bertahun-tahun ini, orang di sisimu adalah aku itu aku. Dan kau. Yang kau pikirkan adalah wanita simpananmu. Pergi mati kau. Bukan hanya itu. Sejak hari, aku kembali ke keluarga Su. Suruoru takut aku akan merebut kasih sayangnya dan berniat jahat padaku. Dan Su Yuanxian adalah kaki tangannya. Sebelumnya, dia menjebakku karena mencuri, berkelahi, dan mendorongnya jatuh dari tangga. Aku bahkan tidak akan menyebutkan hal-hal itu. Sampai hari ini, kau masih belum menemukan petunjuk apapun tentang kebakaran itu kan? Ya. Bagaimana kau tahu? Karena kebakaran itu dibuat oleh Suruoruo untuk menjebakku dengan sengaja. Dan ayah baikmu, Su Huanshen, untuk membersihkan nama putri baiknya dari kecurigaan, sengaja menyewa tim profesional untuk menghapus semua jejak. Ayah. Kau yang melakukannya, bukan? Dia hanya menyebarkan rumor. Benar kakak laki-laki. Aku sangat baik. Bagaimana mungkin aku bisa menyalakan api untuk membakar kalian semua sampai mati? Apa yang lakukan? Apa yang kau lakukan? Di mana luka bakarmu? Kau seharusnya memiliki luka bakar di punggungmu. Berkat ahli bedah plastik, operasi berjalan dengan baik. Kulitku sudah pulih sepenuhnya. Tapi operasi perbaikan terakhir, aku pergi bersamamu. Dokter jelaskan luka di punggungmu akan membutuhkan 2 operasi lagi untuk operasi. Dia sama sekali tidak terluka. Operasi perbaikan apa yang dia butuhkan? Apa kau masih ingat terakhir kali saat kau datang ke rumah kami dan melihat bekas luka itu padaku? Jadi itu kau. Kau menyelamatkan kami. Aku melakukannya. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Aku hanya berharap kau mati. Tahukah kau? Sejak kau datang ke keluarga Su, Ruo-Ruo tidak lagi suka tersenyum. Karena aku punya lebih banyak integritas darimu. Aku tidak pernah berpikir orang tua kandungku akan sangat membenciku. Aku juga tidak pernah berpikir ayah kandungku akan mengharapkan kematianku dan kakak laki-lakiku dan kakak perempuanku. Kalian membantu orang luar untuk menindasku bersama. Kau tidak pernah membantuku. Adik, Diam. Su Huanshen, aku hanya ingin bertanya satu pertanyaan padamu. Kau sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Apa kau menyesalinya? menyesal. Menyesal. Tentu saja aku menyesal. Aku menyesal dulu. Aku tidak mencekikmu sampai mati setelah kau lahir. Akan kucaki kau. Awas. Ruo-Ruo. 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 Seseorang cepat. Telepon 120. Cepat selamatkan Ruo-Ruoku. Ayah. Ruo-Ruo sudah pergi. Seseorang. Cepat tangkap pembunuh ini. Ruo-Ruo. Aku belum pernah melihat ayah sekejam dirimu. Aku sendiri yang akan mengirimmu masuk dan membuatmu membusuk di penjara. Pergi. Pergi. Xiaosu. Anakku. Ini semua salah ibu. Bisakah kau memaafkanku? Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Bisakah cermin yang pecah diperbaiki? Tidak. Ibu pasti akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya padamu. Apapun yang kau ingin ibu lakukan, ibu akan melakukannya. Baiklah. Pergi mati. Jika kau mati, maka aku bisa maafkan Emal. Adik, aku tahu kau sangat marah sekarang. Tapi bagaimanapun juga, kita masih kerabat saudara. Bagaimanapun. 3 kaki es. Tidak terbentuk dalam 1 hari. Aku sudah mati sekali. Utangku ke kamu sudah kubayar. Tidak. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak bisa begitu tidak berperasaan terhadap ibu. Ibu mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkanmu. Nah, ya.
Kau hanya melahirkanku. Tapi ayah angkatku membesarku selama 20 tahun. Tanpa dia, tidak akan ada aku hari ini. Dia adalah satu-satunya keluargaku. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin dia benar. Hanya dengan tidak mengganggunya akan menjadi hasil terbaik.